Saya beli emas itu hampir tiap minggu. Beneran itu. Jadi seolah-olah saya ini manusia yang tidak berguna. Bisa dikatakan gegernya siluman, kan kayak gitu. Karena setiap berhubungan saya pasti dikasih uang. Dan uang itu saya kasihkan ke istri saya. Secara wujud nyata uang. Seperti kita kasih. Karena wujud yang kita hubungan itu bukan sejenis siluman, tapi manusia, makanya. Ini maaf saya ceritakan. Kalau malah jangan di sini. Siap minggu saya beli emas. Istri saya juga bingung. Sampai istri saya waktu beli emas di emas toko, itu suaminya kerja apa? Tiap minggu beli emas. Seperti emas berjalan istri saya dulu. Bahkan sampai bisa bikin beli angkot 2 saya makanya. Sampai sekarang Masih. beliau hadir sekarang. Masih hadir di sini. Mungkin pemirsa yang bisa melihat mata gaib ada di sini. Dan muka saya aja merah di sini. Nah, dia kalau diceritakan itu sebetulnya nggak pernah setuju. Abah Sukma yang dulunya pernah menganut aliran hitam, pernah melakukan ritual pesugihan kawin siluman dengan sosok goib Dewi Kinasi demi membantu teman yang kesulitan. Berbekal dengan aneka sesajen, ritual kawin siluman pun dijalankan oleh Abah Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di depan kita ada Abah Sukma nih, akan berkisah kembali tentang pengalamannya ketika Abah Sukma masih menganut aliran hitam. Betul. Begitu ya Pak ya? Betul. Waktu itu Abah Sukma mencoba menolong seseorang melakukan persalinan. Dan yang terjadi biayanya kurang ya Pak ya? Kurang. Akhirnya sama Abah ditolongin gitu. Tolong. Betul. Baik, bagaimana kisahnya kita akan nonton bersama-sama. Kegiatan apa Bah? Biasa Mang habis lebaran ya banyak kegiatan. Ya biasa tambak. Masih ya? Masih jalan. Masih pemancingan nih? Masih jalan Mang. Tambah rame ya Bah ya? Alhamdulillah. Tinggal nunggu Mang aja yang belum datang. Iya belum datang nih, Iya. belum nyempet nih. Nanti kita kesana lah dengan tim nih. Oke sobat, jangan kemana-mana dan jangan skip videonya. Tonton sampai habis kisah dari Abah Sukma. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Abah Sukma. Jadi begini Mang sebetulnya cerita ini tidak Abah ceritakan. Karena Abah sangat rindu sama teman Abah yang 13 tahun hilang kontak dan tidak ketemu sampai sekarang. 2008 yang lalu, waktu itu Abah masih menjalankan dunia-dunia yang mungkin menurut orang hitam lah. Menurut hati juga hitam. Datang teman saya, namanya Mas Amin. Mudah-mudahan beliau melihat tayangan ini, video ini, agar beliau bisa mengenang. Teman saya datang menceritakan tentang kehamilan istrinya yang waktu itu hamil 9 bulan. Dia datang curhat sama saya, Mas, istri saya mau melahirkan. Oh bagus, kata saya. Tapi saya punya uang 900.000. Itu tahun 2008. Cukuplah kata saya sih. Uang 900.000 itu cukup Mas Amin. Buat persalinan ke bidannya 250.000. Buat aktenya 50.000. Jadi masih ada sisa untuk syukuran anaknya. Baru beberapa menit kita bicara, istrinya ngebel. Itu waktu zaman segitu masih Nokia daun tuh Mang Ini Mas, saya dibel sama istri saya. Katanya istri saya udah merasa mules-mules. Ya udah Mas Amin, silakan pulang. Nanti saya nyusul sore-sorenya. Kemana? Ke bidan itu. Oh iya. Berangkatlah dari rumah saya itu pulang. Mas Amin tuh. Jam 6 beliau ke tempat persalinan, ke rumahnya bidan. Saya datang di situ. Bagaimana Mas Amin? Itu Mas baru masuk katanya. Oh iya, mudah-mudahan selamat. Iya.
dua jam, 3 jam sampai jam 12 malam ternyata belum ada pembukaan sama sekali. Itu karena menurut kebidanan kan harus ada pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata di situ belum ada perkembangan. Akhirnya Ibu Bidan ini merasa khawatir. Akhirnya suaminya dipanggil. Mas Amin, oh iya Bu, sini. Ini udah 2 hari belum ada perkembangan. Seharusnya dibawa ke rumah sakit. Mas Amin nggak bisa jawab waktu itu. Diam. Saya yang lihatnya juga kasihan. Diam. Saya samperin untuk membantu jawabannya. Ya udah Bu, kalau emang yang terbaiknya dibawa ke rumah sakit, ya dibawa. Jadi jam 12 malam itu Mas Amin itu cari mobil angkutan umum. Nyampe jam 12:30 datang dan dibawa ke rumah sakit. Diurusin, kita masuk ke ruang pendaftarannya. Itu waktu itu masih belum melaksanakan operasi, masih keadaan normal. 1 harinya pihak rumah sakit menyarankan, mana suaminya, suruh ngadep katanya. Ya saya temenin, yang namanya teman setia saya temenin. Ini Mas Amin kalau ingin selamat harusnya melakukan sesar. Nah bengong juga tuh Mas Amin waktu itu tuh bengong. Karena mungkin kebengongan beliau itu nggak ada biaya. Tapi tetap saya bantu, semangat. Yang terbaik rumah sakit. Kalau disesar, berapa biayanya? Tergantung Mas. Kalau di sini ada 1, 2, 3. Yang 1 sekian, yang 2 sekian, yang 3 sekian. Yang paling terbaik. Kata saya. Akhirnya memilih waktu itu dokternya dokter dengan biaya 9.700.000 itu sudah 1 paket. Mas Amin bingung di situ. Curhat lagi sama saya. Itu sudah tanda tangan. Mas, gimana tentang masalah biayanya? Dari mana? Mas Amin punya saudara. Pinjam dulu sama saudara. Siapa tahu saudara itu kasihan. Tapi saudara saya itu nggak ada yang punya Mas. Kata si Mas Amin. Ya jangan ngeluh seperti itu, kita harus semangat Mas Amin. Akhirnya Mas Amin pulang. Dan saya ditinggal di situ. Mungkin pulangnya beliau itu mencari biaya. Datang lagi paginya jam 12 siang. Mas, ternyata nggak ada yang punya. Sedangkan nanti malam itu operasi. Terus gimana Mas Amin? Kata saya. Gimana kalau dibawa pulang lagi? Jangan. Kalau dibawa pulang lagi, jangan. Kalau rumah sakitnya bisa diutangin. Kebetulan waktu itu dipanggil lagi untuk DP-nya tuh panggil lagi. Ini biayanya sekian, apa ada DP atau mau dilunasi sekarang? Suaminya si Mas Amin gak bisa jawab. Tetap saya bantu. Bu, kalau untuk DP mungkin tidak ada. Tapi kalau untuk pelunasannya bisa enggak? Kalau mau pulang, oh bisa Mas, kata rumah sakitnya. Jadi memang pada saat itu belum ada BPJS ya Pak? Belum ada BPJS. Ya mungkin ada. Tentang surat miskin, tentang apa mungkin ada. Tapi kan mungkin si Mas Amin ini kurang wawasannya. Karena beliau itu panik. Akhirnya ya terpaksa jalankan tentang umumnya itu. Akhirnya saya memutuskan, Mas Amin, saya mau pulang dulu. Kemana Pak? Pulang dulu. Tapi Mas Amin di sini jangan diam aja. Tetap mencari solusi bagaimana uang itu dapat. Kalau saya bisa
kasih sumbangsi untuk Mas Amin, mungkin 500 1 juta mungkin saya bisa. Nah dari situ saya kasih semangat Mas Amin tuh. Nah akhirnya beliau itu mungkin setelah perginya saya dari rumah sakit, mungkin beliau itu cari-cari modal untuk biayanya. Saya rumusan sama istri saya, Ma, saya kan punya temen nih. Iya, Bah, sedang melahirkan. Itu harus biaya 9.700.000. Bisa bantu nggak, Ma? Nggak bisa. Saya paling bantu hanya 1 juta. Itu pun uang tabungan saya, kata istri saya. Ya udah, Ma, kalau begitu saya izin 3 hari. Kemana, Pak? Ya, mencari ketenangan, kasihan sama Mas Amin. Kenapa saya meninggalkan rumah, Mang waktu itu? Untuk melakukan ritual. Karena waktu itu saya masih mondok di rumah orang tua, rumah mertua. Jadi nggak mungkin untuk melakukan ritual itu. Ritual kawin gaib itu. Jadi saya memutuskan untuk mencari rumah yang kosong, yang bisa ditempatin dalam 1 tahun. Akhirnya saya kontrak, Mang Saya kontrak di wilayah, maaf nih, Cilimus. Dapat di situ. Waktu itu 1 bulan cuma 150.000, Mang Waktu itu. Tahun 2008 kontrak rumah itu 150.000. Saya masih ingat. Nah setelah saya melakukan ritual gaib dengan Dewi Kinasi. Dewi Kinasi ini, Mang sosok siluman anjing. Kenapa saya kenal sama Dewi Kinasi? Dulu waktu saya tapak tilas tahun 2008 itu ke Gunung Tampomas di wilayah Sumedang. Saya kenal sama beliau, maaf saya ceritakan. Dia suka sama saya. Dan sangat mencintai saya waktu itu. Jadi Dewi Kinasi ini kalau dia datang, pakainya kebayanya merah, Mang Tusuk tanggulnya di sini, gambarnya ini. Kepala anjing, tusuk kondenya. Wujudnya seperti Dewi. Tapi kalau dia sudah amarahnya tinggi, itu berubah. Mukanya seperti serigala. Kalau sudah amarnya tinggi. Nah akhirnya kita lanjut lagi, Man. Kita siapkan sesajennya yang pernah saya ceritakan dulu tuh, Bang Dugaan kelapa cengkir yang warna kuning. Saya ritual malam Jumat Kliwon saya panggil. Karena emang tujuannya saya untuk mendapatkan uang tersebut. Bagaimana caranya saya membantu teman saya, Bang Saya kalau sudah membantu teman saya, Bang lahir batin saya ikhlas. Yang penting teman saya suka, mudah-mudahan beliau lihat video ini dan mengenang tahun 2008 ini. Saya nikah gaib sama Dewi Kinasi tepat di malam Jumat Kliwon dengan sarana dugaan kelapa cengkir yang sudah beliau katakan sama saya. Kalau mau manggil pakainya sarana itu. Saya pakai itu, Bang jam 2 datang. Kenapa yang melakukannya harus Abah bukan Mas Amin? Takutnya begini, jangan sampai dampak tersebut itu bisa berbahaya bagi Mas Amin. Karena orang yang melakukan nikah gaib, kalau tidak tahu dampaknya akan berbahaya. Bukan pada diri sendiri, keluarga, anak akan dihancurkan. Apalagi kalau dianya cinta. Itu sama pemikiran seperti manusia. Makanya saya melakukan demi teman saya. Cukup saya saja yang melakukan. Dan dosa pun saya saja yang tanggung. Itu kalau saya sudah membantu teman. Apapun resikonya saya jalankan. Asal teman saya senang. Dan saya ritual malam Jumat Kliwon
Ini saya lanjut lagi ceritanya. Mungkin saya agak emosi kalau bicara seperti ini. Karena dia itu selalu datang, makanya kalau saya ceritakan, maka nada saya itu selalu tinggi. Dia datang dengan bau yang amis, tapi saya tidak mau. Kinasi kalau Dewi datang seperti bau anyir. Tampakkan dengan wujud yang cantik dan tampakkan dengan wangian yang enak. Itu datang makanya, nyata. Dan saya kawin itu disaksikan sama nenek moyangnya sendiri. Tajitanela, itu nenek moyang kaki buyutnya sendiri. Datang, hubungan layak suami istri, sebentar. Dan dia kasih apa yang saya minta. Ditinggalkan begitu saja? Ditinggalkan begitu saja. Dan saya nikah itu hanya seolah-olah untuk membantu teman saya dan tidak mencintai dia. Tapi dia jika mencintai saya, apa yang dia inginkan dari saya cuma satu. Maaf, keturunan saya harus netes di situ. Dan saya juga tidak tahu kenapa dia itu menginginkan keturunan dari saya. Dan misteri itu sampai sekarang belum terjawabkan. Saya bergaul dengan Dewi Kinasi dalam 1 tahun. Istri saya 1 tahun itu enggak pernah tenang, makanya. Itulah bahayanya. Enggak pernah tenang. Dia itu seperti orang yang kesurupan terus 1 tahun, makanya. Kenapa istri saya selalu kesurupan di rumah? Karena dia itu tahu bahwa saya ini tidak mencintai Dewi Kinasi. Maka yang diserang itu istri saya. Waktu itu 1 tahun selalu kesurupan. Kalau saya pergi dia pasti kesurupan. Jadi dalam 1 tahun saya nggak bisa bekerja. Diam di rumah aja. Begitu saya keluar rumah dia kesurupan. Kesurupannya mintanya apa? Macam-macam. Saya tidak mau hidup lagi. Kata istri saya itu nyata. Bahkan waktu itu saudara istri saya juga mengatakan, kenapa ini Sukma? Istri kamu tuh sering kesurupan. Coba hilangkan semua amalan-amalan kamu. Padahal sudah tahu dampak dari itu. Dan waktu ritual itu saya mendapatkan 3 benda untuk membantu Mas Amin ini. 3 benda itu berupa gelang, makanya. Itu gelang itu emas semua. Emas. Ketika saya mendapatkan emas dari ritual itu, saya dikasih sama Dewi Kinasi. Paginya saya langsung ke rumah sakit. Panggil Mas Aminnya, suruh gadein itu. Dia bilangnya dari mana Mas? Ini nanti saya bisa bayar enggak? Kata Mas Aminnya. Mas Amin jangan memikirkan tentang bayarnya. Yang penting Mas Amin jangan malu-maluin keluarganya sampean. Oke Mas, kata Mas Amin. Kita gadekan berdua ke Pegadaian. Itu tahun 2008. Pegadaian saya gadekan, dapatnya 9.700.000 pas, makanya. Dari Pegadaian sampai ke rumah sakit. Saya jalan kaki, nggak ada buat ongkos mobil angkotnya. Masa saya naik angkot nggak bayar. Jadi saya putusan untuk jalan kaki. Demi jangan sampai mengurangi uang itu. Begitu saya nyampe di rumah sakit, selesaikan semua biayanya. Itu cuma kembaliannya 50.000. Selesaikan administrasinya, pembayarannya, besok pulang. Itu 1 hari 1 malam. 50.000 masih ada kelebihan? Masih ada kelebihan. Berarti nilainya berapa? 9 juta? 9.650. Itu tahun 2008. Tetapi setelah itu 2008 berlalu, mendengar kabar
Pegadaian kerampokan. Tempat menggadaikan gelang. Tempat menggadaikan waktu saya menggadaikan. Itu kerampokan. Di situ saya histerisnya Mang Histerisnya gimana? Kenang-kenangan dari Ibu Kinasih hilang. Kenang-kenangan dari Ibu Kinasih hilang. Kenapa saya panggilnya Ibu? Karena dia lebih suka dipanggil Ibu. Hilang. Dengan terjadinya kerampok itu. Semua barang-barang di Pegadaian itu hilang? Hilang semua makanya. Sampai saya pun dipanggil waktu itu, ya Mas Amin yang mengadakan itu dipanggil dapat susukan. Dinilai dari bobot emasnya dan nilai jualnya. Itu masih dapat kembalian. Tetapi dari situ saya merasa kehilangan barang makanya. Barang itu sangat istimewa bagi saya. Karena apa? Barang itu yang akan bikin kaya saya. Tapi mungkin saya mintanya bukan untuk kekayaan. Mintanya untuk membantu teman saya. Dan mungkin imbasnya juga ke Pegadaian yang waktu kerampokan tuh. Tapi perjalanan tentang nikah gaib saya dengan Dewi Kinasih tidak berhenti segitu saja. Tetap berlanjut sampai 1 tahun. Jadi setiap saya bertemu sama Dewi Kinasih, istri saya di sini di rumah itu selalu tidak tenang. Selalu tidak tenang. Nah berapa hari kita setiap ketemu sama Dewi Kinasih? 3 hari nggak pulang saya. Tetap saya kasih nafkah istri saya. Itu waktu sekarang 50.000 dulu buat makan jajan itu 60.000. Jadi 3 hari saya kasih 200 istri saya. Itu waktu itu cukup. Ini 200 buat makan. Saya mau tirakat dulu, mau puasa dulu. Istri saya kan percaya. Waktu itu saya suka berkelana itu. Jadi nggak curiga, padahal saya itu berdosa. Tidak memberitahu yang sejatinya kepada istri saya. Ketika saya berhubungan sama Dewi Kinasih, 3 hari, saya selalu bawa uang makanya. Saya beli emas itu hampir tiap minggu. Beneran itu. Saya itu baru dikasihnya uang. Jadi seolah-olah saya ini manusia yang tidak berguna. Bisa dikatakan siluman, kan kayak gitu. Karena apa? Setiap berhubungan saya pasti dikasih uang. Dan uang itu saya kasihkan ke istri saya. Secara wujud nyata uang. Seperti kita kasih. Karena wujud yang kita hubungan itu bukan sejenis siluman. Tapi manusia makanya. Manusia. Sampai hamil dianya. Itu 1 tahun. Ketika saya mendapatkan uang dari Kinasih. Ini maaf saya ceritakan. Kalau malah jangan di sini. Setiap minggu saya beli emas. Istri saya juga bingung. Sampai istri saya waktu beli emas di emas toko itu suaminya kerja apa? Tiap minggu beli emas. Seperti emas berjalan istri saya dulu. Bahkan sampai bisa beli angkot 2 saya pakai. Itu zaman 2008. Saya aja makan sama istri saya 1 minggu itu cuma berapa? 300.000. Ada lebihannya, bukan itu saja saya dikasihnya, banyak makanya. Setiap saya mau apa yang ada dalam pikiran saya, dia itu pasti datang. Tapi saya itu berdosa di situ, hanya untuk membantu teman saya. Seolah-olah nyawa saya itu digadaikan. Makanya saya wanti-wanti, jangan sampai ini terjadi kepada siapapun. Karena kenapa? Kawin gaib itu sangat berbahaya. Itu nggak ada tumbal? Nggak ada tumbal. Karena saya sendiri yang melakukan. Bukan kehendaknya saya, tapi kehendaknya dia mencintai saya.
Jadi nggak ada proses tumbal mentumbal, itu nggak ada. Tetapi kalaupun dia benci, saya juga bisa jadikan tumbal. Makanya nyawa saya ini sebagai gadenya. Itu. Awal ketemu Dewi Kinasih ini gimana, Bang? Begini Mang kenapa ulang lagi kata-katanya ketemu sama Dewi Kinasih. Dulu saya tarik mundur lagi ceritanya ini. 2007 tapak tilas ke Gunung Tampo Mas Sumedang. Itu mencari jati diri. Saya ketemunya di gua. Nggak tahu gua apa namanya, tapi itu bentuknya gua. Di Tampo Mas Sumedang itu. Nah di situ saya merenung, saya ini arahnya kemana? Karena tidak ada tuntunan Mang cuma mengikuti alur hati saja. Saya mau ke situ, saya ke situ. Nah di situ ketemunya. Nah waktu itu yang nemenin saya itu kakeknya, Taji Tanela. Kenapa saya tahu? Beliau sendiri yang mengasih nama saya. Kamu mau kemana? Saya bingung. Nah dia itu selalu sama Dewi Kinasihnya. Nah di situ. Nah sempat waktu itu juga saya itu pernah mandi di situ. Dan ini juga waktu saya perjalanan tapak tilas saya mencari jati diri saya. Sebelum saya menjadi orang yang bisa berguna kepada anak istri saya. Saya dulunya kan selalu berbuat yang tidak-tidak. Sampai bisa dikatakan air laut juga nggak bisa mencuci bersihnya hati saya merasakan itu. Makanya setiap perjalanan saya itu dengan alur saya sendiri. Tanpa pembimbing? Tanpa pembimbing. Nah sampai saya datang di Gunung Tampo Mas, itu di Bukit Tampo Mas di Sumedang. Itu ketemu sama Taji Tanela dan Dewi Kinasih. Nah di situ awal kita ketemunya. Dan setelah itu juga dia itu selalu datang. Saya kan begini. Waktu saya tidak ada arah, saya diam di batu tapi dekat gua. Nah di situ banyak sekali lolongan-lolongan anjing. Lolongan-lolongan anjing itu banyak sekali. Itu kalau nggak salah saya itu jam 5:30 sore. Saya sudah tekad bulat hatinya demi untuk mencapai jati diri saya. Nah lihat lolongan anjing 5:30 sore, itu yang datang itu Taji Tanela sama putrinya Dewi Kinasih. Kenapa sampai dia datang sama saya? Mungkin dia itu merasa kasihan. Dan mengarahkannya juga sama. Kamu harus melakukan seperti ini. Nikahlah dengan cucu saya ini. Nanti kamu akan tahu hasilnya bagaimana. Nah waktu itu saya tolak. Dan beliau juga mengatakan kalau kamu nolak nggak apa-apa. Suatu saat kamu butuh, tepat makanya. Apa yang dikatakan beliau itu tepat. Ketika saya butuh pasti panggil dia. Karena yang mempunyai harta di wilayah itu. Dewi Kinasih itu. Jadi banyak perjalanan kita semenjak kenal sama Dewi Kinasih. Kalau diceritakan, aura saya ini merah makanya. Karena dia itu wujud nyata sampai sekarang. Dan kaki moyangnya dia itu sebetulnya itu dari zaman dahulunya itu. Kalajenggi. Kalajenggi asal dari Bukit Garut itu Kalajenggi. Apa yang dia katakan tentang hal-hal tentang gaib itu ada makanya. Dan ini saya rasakan sendiri. Makanya saya setiap melakukan kejahatan, saya selalu yang dipanggil itu yang bantu saya. Itu dulu makanya. Kalau untuk sekarang saya tidak.
Kalau orang umum bisa bertemu dengan Dewi Kinasi? Ya saya akan katakan, siapa saja bisa yang melakukan pesugihan itu. Tetapi jangan. Karena belum tentu bisa memutuskannya. Karena orang yang melakukan nikah gaib itu sangat berbahaya. Kalau tidak bisa memutuskannya. Dampaknya itu akan kepada diri kita, istri kita, anak kita. Yang pernah kita ceritakan tuh, istri saya aja 1 tahun. Seperti orang gila, kesurupan terus. Kalau saya pergi dia pasti kesurupan. Jadi seolah-olah istri saya itu mau dijadikan tumbalnya. Karena apa? Mungkin karena memiliki saya lebih leluasa. Sama pemikiran seperti siluman juga. Makanya saya wanti-wanti, jangan sampai nikah gaib. Karena sangat berbahaya. Efek ke Mas Amin sendiri ada nggak, Bang? Nggak ada, makanya. Kalau Mas Amin nggak ada, kenapa? Nggak saya campur adukan. Waktu ritual dia nggak saya bawa. Dan waktu perjanjian pun dia tidak saya bawa. Menurut Abah ini efeknya pegadaian kerampokan itu Mungkin, makanya. ada hubungan dengan Mungkin. Karena kenapa? Kalau saya mintanya kaya, mungkin benda itu bisa saya tebusin. Emas itu. Nah, tapi waktu itu saya nggak mintanya kaya. Minta uang 9.700.000. Mungkin efek dari benda itulah pegadaian kena rampok itu. sampai masuk media, Bang? Sampai masuk media. Dan saya juga kaget, makanya. Kagetnya gini, saya nggak jadi kaya. Kalau benda itu ditebusin lagi kan otomatis kita jadi kaya. Kenapa? Karena dia itu akan menyedot yang punya emas-emas semua. Semuanya makanya punya emas nih. Itu bisa disedot, bisa berpindah tangan. Itu. Karena itu emas murni, makanya. Jadi nggak ada efek untuk Mas Amin. Sampai Makanya ke anaknya juga nggak ada efek. nggak ada efek. Nah, makanya sampai sekarang Abah hilang kontak sama beliau. Kenapa saya ceritakan di sini? Untuk mengingat beliau, Mas Amin, bahwa yang namanya Sukma ini meskipun seperti ini orangnya, tapi kalau sudah membantu, nyawa pun saya gadekan. Tapi kalau untuk melakukan nikah gaib sama siapapun jangan, karena belum tentu bisa memutuskannya. Karena sifat siluman itu nggak mau diputuskan, tetap berjalan. Masih hubungan, Mbah, dengan Dewi Kinasi? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang Masih. beliau hadir sekarang? Masih hadir di sini. Mungkin pemirsa yang bisa melihat mata gaib ada di sini. Dan muka saya aja merah di sini. Nah, dia kalau diceritakan itu sebetulnya nggak pernah setuju. Saya sebelum ke sini juga minta izin. Mau diceritakan gitu? Mau diceritakan. Karena untuk mengenang teman saya yang 13 tahun hilang kontak. Sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Pertama pergi dari kampung saya sih tahu, di Papua, di Sorong tuh transmigrasi, tapi sekarang nggak ada kontak itu. Dan sampai sekarang juga kalau saya minta sesuatu sama dia, itu pasti datang. Dan saya juga punya anak sama dia tuh. Saya tidak memungkiri, tapi anak itu masih ada tentang gaib. Berarti Abah punya anak dari Dewi Kinasi? Saya punya anak. Pernah ketemu? Pernah ketemu. Berapa usianya sekarang? Kalau usianya sekitar hampir anak saya yang pertama, 24 tahun kalau kita manusia umum. Waktu saya ritual anak saya baru keluar, baru umur 5 tahun. Nah, ya saya punya anak ini dari Kinasi ini mungkin 21 tahun. Bagaimana cara Abah bertemu dengan anak Abah? Jadi begini, kalau saya setiap bertemu sama anak saya itu malam 1 syuro. Saya malam 1 syuro. Setiap malam 1 syuro saya ritualin. Kenapa? Meskipun saya seperti ini, saya masih punya tanggung jawab terhadap anak saya ini. Dan dia juga pun setiap saya membutuhkan sesuatu,
dia akan datang. Tapi yang dia salut sama saya, Kinasi ini tidak pernah meminta harta saya, Mang. Padahal dia selalu kasih, selalu minta. Itu. Jadi setiap malam satu syuro, saya itu bikinnya yaitu dugaan kelapa cengkir yang warnanya kuning, hanya untuk ketemu dengan Kinasi dan anak saya. Sampai sekarang berjalan. Dan untuk tidak digunakan untuk yang macam-macam. Masih memberikan kekayaan? Masih, Mang. Tapi di saat kita butuh. Contoh, kemarin saya bangun rumah buat bayar tukangnya nggak ada. Kurang 9 juta. Dapat itu uang 9 juta. Gimana ngomongnya, Bang? Saya tetap ritual. Harus tetap ritual? Ya ritual dulu, Mang. Tetap. Tapi saya nggak melakukan hubungan. Karena udah putus. Udah putus, kalau orang Jawa udah pisahan. Tapi saya masih punya anak. Anak ini yang ngasih. Tapi berupa benda. Nah, benda itu saya jual. Tapi itu emas nyata. Jadi Abah sudah istilahnya cerai dengan cerai. Kenapa, Bah? Karena dampaknya nggak bagus, makanya. Ke istri tadi? Ke istri. Dan saya juga sebelum ritual itu, saya juga sudah melakukan kontrak. Saya bisa ngawinin kamu, saya bisa ngasih keturunan kamu cuma 1 tahun. Di saat kamu lahir sudah kita tidak ada hubungan lagi. Tapi anak tetap anak saya. Gitu. Seperti apa, Pak? Rasanya punya anak goib? Bisa dikatakan begini, Mang. Yang paling berkesan bagi saya punya anak goib itu. Di saat saya lagi membutuhkan, dia itu pasti datang. Pasti datang, pasti kasih solusi di kuping saya ini. Pak, ke situ, itu pasti ada rezeki. Nah, saya juga buka praktisi kan seperti itu, pakai apa? Selalu anak saya yang ngasih bisikan. Info itu. Karena menurut sejarah itu yang paling tua Kalajenggi itu. Jadi kalau setiap untuk, ya maaf Mang, saya kembali lagi ke masa lalu saya nih. Kalau ada orang yang ingin ini ya saya jalankan itu. Minta pertolongan. Iya, saya yang jalankan itu. Tapi untuk sekarang saya nggak menjalankan. Karena apa? Saya sudah hijrah. Udah insaf lah. Mungkin dalam diri saya. Tapi kata orang lain mungkin semua belum insaf, ya walam. Yang penting saya melakukannya di jalan yang Maha Kuasa saja. Seperti video-video sebelumnya, Pak, ya? Itu, Mak. Jadi yang namanya kawin kontrak, kawin gaib, pesugihan, itu jangan pernah dilakukan. Karena efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa bahayanya. Meskipun harta kita banyak, suatu saat akan hilang lagi. Dan suatu saat akan diambil lagi. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu akan dihantui seumur hidupnya. Itu, Mak. Jadi nggak sampai kita lanjut untuk nikah itu hanya 1 tahun. Berbeda dengan Abah ya, nggak minta tumbal di Kinasi ini. Kenapa? Karena saya tujuannya membantu dan saya tujuannya untuk tidak mencari kekayaan. Meskipun saya minta kekayaan juga, dia itu nggak bakalan minta tumbal sama saya. Itu. Sampai saya beli mobil, sampai saya beli emas, dia tidak akan nuntut saya harus ngasihkan ini. Walaupun di situnya banyak sekali harta-harta, bahkan orang-orang yang muja juga ada di situ. Kenapa? Saya pernah keliling di situ, diajak sama kinasinya. Itu waktu saya 3 hari ya untuk berkeliling. Di situ harta saya, di situ orang budak saya di situ. Jadi tahu semua. Nah, apa yang orang yang jalankan itu
tentang pesugihan itu sangat besar efeknya. Berbahaya, Bah? Berbahaya. Pokoknya jangan pernah lah. Seperti kasus-kasus yang tanganin itu 2003 itu nanti saya ceritakan di sini. Itu juga sangat berbahaya. Itu. Pokoknya kita itu harus berjalan sesuai rencana Tuhan aja lah. Apa yang kita jalankan aja. Menyambung pembicaraan pesugihan, Bah, katanya ada pesugihan yang jual sate itu tanpa tumbal, betul nggak, Bah? Begini Bang, yang namanya pesugihan itu tidak pernah yang namanya nggak ada tumbal, itu pasti ada. Tumbal itu ada dua Bang, ada yang orang, ada yang binatang, ada yang macam-macam. Tapi yang namanya pesugihan itu efek dari pesugihan itu pasti ada tumbalnya, pasti ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pesugihan itu nggak ada tumbalnya, nggak ada. Kita bekerja pasti ada imbalannya, kan kayak gitu. Nah, meskipun jual sate gagak atau sate itu dampaknya. Nah gini, kalau sate gagak, kita jual sate gagak, ya. Kenapa orang itu selalu dihantui? Itu bukan untuk mencari tumbal. Kalau orang itu bisa memberikan sesuatu yang dia beli dulu. Itu. Tapi ujung-ujung kalau tidak bisa memberikan, dia akan jadikan tumbal. Jadi yang namanya apa saja tentang pesugihan itu ujung-ujungnya pasti tumbal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti ada. Yang terakhir itu pasti diri kita sendiri. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir, itu yang pamungkas, pasti diri kita sendiri yang jadi tumbal. Makanya tolonglah jangan mencari pesugihan atau jangan menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita jalankan tentang kebenaran. Itu aja. Anggap bisa diputuskan perjanjian dengan goibnya, Bah? Bisa. Tapi kehidupannya bagaimana? Sangat berbahaya Mang. Tetap ada efek? Tetap. Saya pernah memutuskan pesugihan. Ini mungkin saya sambung lagi ceritanya. Itu 2003 yang kemarin. Dari pesugihan tersebut dikasih harta warisan dari orang tuanya habis. Bahkan sampai dirinya juga nggak bisa bekerja. Sulit untuk mencari pekerjaan. Itu dampak dari pesugihan itu. Jadi meskipun harta kita banyak, warisan kita banyak, akhirnya akan habis. Dan kita pun tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk mencari pekerjaan juga sulit. Padahal sudah putus perjanjian. Sudah putus perjanjiannya. Itu kemarin Mang 2023. Abah sendiri yang memutuskannya. Itu. Orang Subang. Nanti Abah ceritakan di sini. Di lain kesempatan, Mbak, ya? Iya. Seperti Abah menikah dengan siluman, Mbak. Iya, betul. Sebenarnya keuntungan mereka itu apa, Mbak? Keuntungan bagi merekanya itu banyak sekali Mang. Dari kelahiran orang yang punya titisan dari kita, itu akan timbul untuk merasuki orang-orang tersebut yang akan membawanya untuk melakukan pesugihan itu. Itu dampaknya. Jadi pasukannya tambah banyak begitu? Tambah banyak. Nah, semakin banyak pengikutnya, dia itu semakin akan besar pengaruhnya untuk manusianya sendiri. Itu. Jadi kalau kita kawin dengan bangsa siluman, itu zaman dulu itu sudah ada. Baik untuk manfaat untuk silumannya ada, untuk diri kita ada, tergantung kemauan kita. Apa kita untuk menjadi jawara, apa kita untuk menjadi paranormal, apa kita untuk menjadi apa saja, itu masing-masing menguntungkan. Tetapi kalau bisa memutuskan, sebaiknya diputuskan. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Abah, luar biasa sekali. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan. Mang Ei dan tim juga selalu mengingatkan, dalam hal kesulitan, dekatkan diri kepada Allah. Ya, Bah, ya, tingkatkan keimanan. Dan terima kasih, Abah. Kita tunggu kisahnya di video yang lain. Akhir kata, Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.